Shalom Bapak Ibu dan Saudara, juga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semua dalam keadaan baik, semuanya dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Bersama-sama saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyatukan hati di dalam doa. Mari saya hantarkan. Kami datang menghadap Engkau, ya Allah, dalam segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam setiap kondisi hidup kami, Engkau senantiasa ada menyertai kami. Bersama-sama Tuhan saat ini, dalam ibadah keluarga kami hendak merenung-renungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja menolong kami, firman-Mu merasuk ke dalam hati kami untuk benar-benar mengubah kehidupan kami, menolong kami, semakin membawa kami, menuntun kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca pada hari ini, saya hanya akan membacakan Injilnya saja, yaitu diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenung-renungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Apakah iman sungguh-sungguh bermakna bagi kita? Dan apakah kepercayaan kita kepada Yesus sudah mewujud nyata dalam kesaksian dan karya kita bagi Tuhan? Pokok pewartaan firman Tuhan hari ini mendorong jemaat untuk terus menghidupi dan memelihara imannya kepada Tuhan. Diikuti dengan kesediaan untuk mewujud nyatakan imannya dengan bersaksi dan berkarya bagi dalam kehidupan nyata bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ini berarti bahwa ketika kita menyatakan bahwa kita beriman, itu tidak cukup hanya sebatas atau sebagai pengakuan mulut saja. Akan tetapi iman harus dinyatakan di dalam perbuatan yang memberikan dampak bagi kehidupan. Beriman berarti mempercayakan, mempersembahkan hidup kepada yang diimani dalam situasi dan kondisi apapun. Sesuai dengan Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan 15 sampai 16 dikatakan, yang pertama, percayalah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan pertahanan bagi hidup kita. Di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kemudian beriman juga mempercayakan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan yang membebaskan. Tercantum di dalam ayat 31, pasal 31 ayat 6 dan 15 sampai yang ke-16. Dan kemudian kata kunci berikutnya adalah bersaksi. Bersaksi ini mungkin bukan suatu kata yang asing bagi kita. Sering kita mendengarnya, setiap orang memberi dan mendapatkan berbagai bentuk kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang bisa bersaksi dan ini terlihat seolah sangat sederhana secara fenomena karena hanya melibatkan penyaluran informasi dari satu pihak ke pihak yang lain gitu. Nah, dalam konteks kekristenan, bersaksi merupakan salah satu panggilan utama orang Kristen. Ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Selain bersaksi sebagai perintah, bersaksi juga sebagai hak yang diberikan Tuhan bagi gerejanya, yaitu orang-orang yang telah mengecap anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan berkarya? Nah, setiap orang percaya itu dipanggil Tuhan untuk berkarya baginya. Nah, panggilan ini melekat bagi
setiap kita tanpa terkecuali. Itulah sebabnya setiap kita harus terlibat dalam pelayanan. Pelayanan dimanapun, bisa pekerjaan, pertemanan, lingkungan keluarga, gereja, atau dimanapun kita berada, kita sedang berkarya bagi Tuhan. Nah, dalam hal beriman, bacaan kita hari ini, di bacaan yang berikutnya juga menolong kita bersama. Kisah tentang Stefanus. Stefanus menjadi contoh hidup beriman. Nah, Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7 mencatat bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, penuh karunia dan kuasa. Imannya kepada Tuhan tidak sekedar pengakuan pribadi, namun imannya ini diwujud nyatakan dalam karya pelayanan dan kesaksiannya, di mana Stefanus ini melayani orang-orang miskin. Dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di antara banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, di tengah pelayanannya, ia berada dalam perjumpaan dengan beberapa orang jemaat Yahudi pada waktu itu, yang bersoal jawab dengannya, berargumen begitu. Nah, karena mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang menyertai Stefanus ini, mereka menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus telah menghujat Musa dan Allah dan menyeretnya ke pengadilan mahkamah agama. Tidak hanya itu saja, Stefanus juga dituduh telah menghina bait Allah dan hukum Taurat yang dikaitkan dengan kesaksian tentang Yesus yang akan meruntuhkan bait suci dan mengubah adat istiadat Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembelaannya ini Stefanus berkhotbah mulai dari Abraham sampai kepada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi sendiri, sampai kepada pembunuhan Yesus. Stefanus juga mengkritik orang-orang Yahudi yang telah menerima hukum Taurat tetapi tidak menurutinya. Mendengar semua kesaksian Stefanus ini, sidang gaduh dalam suasana penuh amarah. Mereka menggertakkan gigi, berteriak-teriak sambil menutup telinganya, menyerbu Stefanus dan menyeretnya keluar kota dan melemparinya dengan batu. Di tengah kondisi maut sudah ada di depan mata, iman Stefanus menopang dan memberikan kekuatan. Ia tidak gentar dan tidak goyah. Imannya kepada Yesus memberikan dia ketenangan menghadapi maut. Ia dapat melihat sosok yang dipercayainya sungguh hadir. Kisah Para Rasul 7 ayat 56 mencatat, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh keyakinan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Stefanus. Bahkan Stefanus yang menarik di sini, ia tidak mempersoalkan kenapa sosok yang dia percayai ini tidak datang menolong, membiarkan dirinya diperlakukan dengan tidak adil. Ia tidak menggugat, di mana Engkau Tuhan? Saat batu-batu dilemparkan oleh orang-orang, satu demi satu, Stefanus
justru menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menganiayanya. Dengan menyerahkan rohnya, ia meminta pengampunan bagi orang-orang yang menganiayanya. Apa yang dilakukan Stefanus ini tidak mudah. Akan tetapi Stefanus mampu melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berulang kali mengajarkan iman seperti itu kepada para murid, meskipun mereka lamban menerima pengajaran itu. Pengajaran itu disampaikan lewat dialog, juga disertai mujizat atau tanda-tanda. Misalnya tentang rumah Bapa dalam bacaan kita hari ini, dalam Yohanes kita baca tadi, kesemuanya itu jelas. Tujuannya agar para murid memiliki iman, yaitu iman yang sebenarnya, bukan iman aksesoris imitasi atau yang sebentar luntur dan kusam. Nah, seperti Tuhan Yesus, Injil Yohanes mencatat bahwa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak hanya menerima keselamatan ini secara pasif, namun mereka juga harus melakukan karya yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu apa? Membawa keselamatan dan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12a. Dalam bacaan ini pada ayat sebelumnya diceritakan terjadi suatu dialog tentang rumah Bapa. Di situ Tuhan Yesus meneguhkan para murid agar mereka tidak gelisah ketika sebentar lagi harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Satu hal yang harus diimani oleh para murid, bahwa Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dia berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Kondisi di mana Tuhan Yesus selalu hadir, ada bersama orang-orang percaya. Dan di sisi lain, Tuhan Yesus memberikan kesempatan juga kepada murid untuk memelihara imannya dengan berbuat seperti yang Tuhan Yesus perbuat sembari menanti kedatangannya kembali. Nah, dalam percakapan tersebut Thomas mengajukan suatu pertanyaan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan ini memberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan perkataan ini sesungguhnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tuhan Yesus adalah jalan yang benar menuju pada kehidupan sejati. Dia bisa dipercaya dan orang dapat mempercayakan diri kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjadi jalan yang benar menuju kepada Bapa. Barang siapa percaya kepadanya, ia sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Dia selalu hadir dan ada, menuntun menuju kepada kebenaran dan kehidupan yang sesungguhnya. Maka dari itu, setiap orang yang berjalan melalui sang jalan ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar percaya dan menerima kemudian pasif, namun menjalani, mempercayakan diri dan memegang teguh apa yang diimaninya.
Dengan demikian, ia sedang berjalan dalam jalan kebenaran yang menuntun kepada kehidupan, bukan kematian. Pernyataan Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sungguh ini meneguhkan iman bahwa arah hidup orang beriman itu jelas dan pasti, tidak ragu-ragu lagi. Dengan jaminan ini orang percaya akan tetap kuat dan tegar menghadapi tantangan, penderitaan, dan pencobaan. Tidak sebaliknya, tantangan dan penderitaan justru membuat kita melepaskan iman. Tidak demikian. Pada saat ini bagaimana dengan kita? Apakah iman seperti di atas yang kita pelihara? Sudahkah kita beriman dalam segala kondisi? Atau kita hanya beriman ketika ingin kita terpenuhi? Di tengah wabah pandemi COVID-19, dengan segala konsekuensi yang dihadapi seperti kesulitan ekonomi, takut tertular, lingkungan yang tidak aman karena banyak pencuri, tidak dapat melakukan pekerjaan dengan normal. Apakah ini semakin meneguhkan iman kita seperti Stefanus? Atau kita percaya Tuhan hadir dalam segala kondisi yang kita alami? Atau malah kita berteriak, "Di mana Engkau Tuhan? Mengapa membiarkan kami mengalami kesulitan seperti ini?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang menyatakan beriman, maka ia terus menghidupi dan memelihara imannya kepada Tuhan. Kemudian diikuti dengan kesediaan mewujud nyatakan iman dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Itu berarti kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, sehingga semakin banyak orang mengenal cinta kasih, berkat dan keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari terus melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Lalu bagaimana caranya? Tetap menjadi orang Kristen yang Kristeni. Jadi tidak hanya menyandang nama Kristen ataupun KTP-nya yang Kristen, tetapi memiliki sikap hidup yang meneladan Kristus. Tidak memikirkan diri sendiri dalam kondisi yang seperti ini, namun mau membagikan kasih kita dalam kondisi sulit. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, atas firman-Mu yang mengingatkan kami sekaligus menguatkan kami. Sungguh, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam-Mu kami beroleh kehidupan ya Tuhan. Itu menjadi jaminan bagi kami. Maka ketika kami mengecap anugerah pemberian-Mu, itu bukan berarti kami hanya menerima keselamatan dan kemudian bersikap pasif. Tapi tolong kami dalam kehidupan ini Tuhan. Ketika kami menerima anugerah-Mu, kami mempercayakan hidup kepada-Mu. Kami pun juga berkarya dan bersaksi
menyatakan karya Tuhan dalam kehidupan kami, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Beri kami hati yang berani seperti Stefanus. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk dapat berkarya dan bersaksi bagi-Mu, sehingga banyak orang menerima berkat, kekuatan, bahkan keselamatan dari-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami mohon berkat-Mu hari ini untuk jemaat-Mu, GKJ Wisma Panembah. Tuhan tolong setiap kami di tengah wabah ini Tuhan, beri kami kekuatan, kuatkan terus iman kami, biar kami senantiasa berharap akan pertolongan-Mu. Jangan sampai kami khawatir akan kehidupan kami, lah kami mempercayakan hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan juga terus memakai GKJ Wisma Panembah, kiranya dapat Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kanan kiri kami. Demikian pula Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk kondisi bangsa kami. Tuhan tolong berkati, berikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam menangani kondisi ini. Demikian pula Tuhan, para medis yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan. Setiap masyarakat di Indonesia dapat bergandeng tangan bersama untuk dapat melawan pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pula kota Solo, berikan perlindungan-Mu. Ini Tuhan yang menjadi seru doa dan harapan kami. Tolong lindungi kami, jagai keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin.